Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman? Aduh, susah banget ya. Kenapa hidup Anda susah sekali? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan komentar yang masuk, baik melalui kolom komentar ataupun yang ada di WhatsApp. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini saya harap bisa membantu kalian semua terkait dengan suara sengau yang sedang kalian alami. Jadi saya dulu juga mengalami berada dalam fase suara sengau atau bindeng ini, dan saya bisa keluarnya melalui cara otodidak atau terapi mandiri. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, ya, anak saya CBL, saat ini usianya 4,5 tahun, sudah OP langit ya atau palatoplasti, sempat terapi wicara juga saat umurnya 1,5 tahun ya, selama kurang lebih terapinya 1 tahun. Tapi karena pindah domisili ke daerah Sulawesi, terapi wicara tidak lanjutkan lagi. Sekarang suaranya masih sengau. Oke, untuk anak yang bisa dibilang masih balita atau usianya itu 5 tahun ke bawah, maka kita ikuti dulu saran dari medis ya. Biasanya medis itu akan menyarankan untuk operasi dimaksimalkan dulu, seperti operasi penutupan langit-langit ya. Kemudian biasanya nanti kalau bibirnya masih perlu direvisi atau hidungnya posisinya masih belum sesuai, biasanya akan disarankan untuk operasi secara bertahap melihat kondisi dari anak tersebut. Nah, setelah tahapan dari medis ini selesai ya, seperti penutupan langit-langit, maka langkah yang selanjutnya disarankan biasanya adalah terapi wicara. Nah, ini terapi wicara bisa kalian lakukan melalui jalur medis ya di rumah-rumah sakit. Dan setahu saya kalau di rumah sakit itu yang mereka ajarkan adalah mengenai basic untuk seorang anak. Jadi dari dasarnya dulu, gimana caranya mengoptimalkan suara agar pada artikulasi yang benar. Nah, nanti selebihnya setelah saran dari medis yaitu terapi wicara di rumah sakit, setelah itu dia akan lebih banyak diarahkan untuk terapi wicara di rumah ya. Jadi waktu di rumah itulah yang menentukan seberapa sukses dia dalam melakukan terapi. Jadi yang menentukan seorang anak itu sukses apa tidak adalah di saat dia terapi di rumah. Dan ini berlaku untuk dewasa juga ya. Jadi anak dan dewasa itu paling besar pengaruhnya adalah di saat mereka latihan di rumah. Jadi ibarat kita sekolah ya, sekolah SMP atau SMA gitu, kita sekolah berangkat dikasih materi pelajaran oleh guru. Nah, nanti pada ujungnya juga kita disuruh belajar di rumah. Nah, sama ya, konsep dari terapi wicara seperti itu. Jadi saya sarankan untuk anak-anak tetap kita mengajarkan mereka artikulasi yang baru, artikulasi yang khusus untuk para CBL. Nah, ini sudah saya bahas ya di materi-materi lama saya di SoundCloud, dan juga ada di grup, kadang saya update materi di situ. Terus oh ya, buat kalian yang belum tahu ya, langit-langit saya itu masih bolong juga. Kalian bisa lihat. Jadi dulu saya pernah operasi penutupan langit-langit kira-kira usia 6 tahun. Waktu itu di Padang, Sumatera Barat. Cuman setelah nggak ada 1 bulan, jahitan itu lepas lagi ya. Mungkin karena waktu kecil agak susah seorang orang tua untuk mengarahkan ya. Seorang anak biasanya kan suka bandel ya.
suka makan makanan yang harusnya belum boleh, terus juga banyak gerak, banyak ngomong. Nah akhirnya operasi waktu itu lepas, jadi posisi langit-langit saya itu masih terbelah gitu ya, jadi belum bisa dikatakan menutup. Kemudian pertanyaan yang kedua, halo aku Dila, aku penderita cleft palate, udah operasi penutupan langit-langit 1 tahun yang lalu. Terus lanjut terapi bicara, tapi entah operasinya yang gagal atau gimana, aku nggak ngerti. Suaraku masih sengau sampai sekarang. Nah, di sini kalian harus pahami dulu bahwa operasi palatoplasti atau langit-langit itu tidak merubah suara, ya. Sekali lagi, dokter pun juga akan mengatakan dengan operasi langit-langit itu tidak merubah suara ya. Misalkan merubah, itu mungkin presentasinya hanya sekitar 10-20% dari tingkat kejernihan suara. Nah sisanya itu kita dapatkan melalui terapi bicara sendiri ya. Jadi jangan beranggapan kalau wah saya nanti habis operasi pasti suara saya nanti akan wow ya, akan bagus dan saya tidak bindeng lagi seperti orang normal. Itu sama seperti yang dulu saya harapkan ya, waktu dulu STM saya belum tahu soal dunia cleft lip dan palate ini dan bahkan tidak ada arahan dari siapapun. Saya memikirnya bahwa setelah operasi nanti suara saya akan bagus ya, tapi ternyata dokter bilang tidak seperti itu, dan itu saya tulis di dalam buku saya ya. Kemudian dia tanya mau tahu gimana tips cara latihan biar suara sengaunya hilang atau setidaknya berkurang ya. Ini usianya 29 tahun. Kemudian dia curhat kalau setelah operasi suaranya masih sengau. Oke, untuk tips latihan yang paling pertama untuk mereka para CPL adalah bagaimana mereka bisa menguasai artikulasi ya. Caranya dua. Yang pertama adalah kalian belajar latihan pernafasan ya. Jadi dalam sehari itu kalian mencoba untuk menahan nafas 40 detik sampai 50 detik ya. Jadi ditarik ya, ditahan. Nah kira-kira menahan ini sekitar 40 detik kemudian dihembuskan gitu ya, dan kita ulangi secara kontinu. Ini untuk melatih ya, agar di saat kita bicara itu kita tidak mengeluarkan banyak udara ke hidung. Jadi orang yang sengau itu dia kenapa suaranya sengau? Karena setiap ucapan yang keluar itu masuk ke hidung ya, distorsi namanya. Nah distorsi ini terjadi karena sistem resonansinya yang bermasalah, yaitu dinding faringnya tidak bekerja maksimal dalam menutup udara ke hidung ya. Dinding faring tidak menutup secara maksimal sehingga banyak kebocoran udara yang masuk ke hidung ya. Itu yang terjadi pada kita para cleft palate ya, sehingga banyak sekali udara-udara yang masuk dan itu membuat suara kita sengau. Nah tugas kita adalah membatasi suara tersebut ya, agar tetap berada di sini dan tidak masuk ke hidung. Jadi latihan pertama tadi adalah latihan pernafasan ya. Kalian tarik, hembuskan, kalian tarik dan kalian hembuskan ya. Kemudian latihan keduanya adalah latihan huruf vokal. Setelah huruf vokal yaitu huruf konsonan ya, fonetis seperti huruf A, B, bukan. Kalau huruf vokal itu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O ya, 5 huruf ini. Setelah kalian menguasai 5 huruf vokal ini, kalian berlanjut dengan huruf konsonan. Setelah huruf konsonan kalian belajar mengucapkan kata, kemudian setelah itu baru kalimat. Jadi prosesnya hanya seperti itu. Kemudian 2 hal ini tadi
kita bantu dengan rekaman HP ya. Jadi kalian setiap latihan kalian harus merekam suara. Jadi biar tahu posisi suara kalian itu sampai mana ya. Begitu. Sudah ya. Kemudian ini ada lagi nama saya Dani dari Batam. Saya punya anak umur 4 tahun 5 bulan. Ya berarti ini juga balita ya. Untuk kasus balita seperti yang saya bahas tadi ya, fokus pada penanganan medis dulu untuk operasinya. Jika sudah maksimal dan dokter membolehkan untuk terapi wicara, maka kita bisa melakukannya secara mandiri ya. Jadi ini peran dari orang tua sangat berpengaruh. Kemudian pertanyaan lagi, beli bukunya di mana Kak? Ya, buku ini saya sendiri yang menulis dan buku ini hanya sekedar sharing pengalaman saya, bagaimana saya dulu merubah suara, kemudian perjalanan hidup saya menjadi seorang klef, mulai dari banyak cobaan, banyak intimidasi atau diejek oleh orang-orang sekitar waktu dulu. Itu adalah hal yang biasa. Nah, di situ saya tulis semua sampai kisah saya berhenti kuliah, kemudian gimana saya bisa bangkit lagi, dan apa yang membuat saya bisa menemukan suara tidak sengau, itu semua ada di buku ya. Kenapa saya harus nulis buku ini? Karena sebagai literatur kalian agar belajar secara sistematis. Setiap materi yang saya sampaikan, kalau saya mengajarkan lewat WA, nanti akan terpotong dengan materi-materi yang sebelumnya, dan kalian tidak mendapatkan materi yang lengkap dan terstruktur. Nah, di situ kalian perlu membeli buku ini agar bisa belajar lebih mudah. Kemudian nih, adik saya umur 2,5 tahun Kak, tahapan apa harus dilakukan ya supaya tidak sengau? Ya, ini untuk anak lagi ya. Sebenarnya kasus terapi wicara atau pembelajaran belajar bicara ini, saya lebih banyak fokus pada orang dewasa karena mereka sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, mereka sudah bisa mengerti apa yang saya tulis, sehingga dari situ mereka bisa mencerna sendiri ya. Nah, beda kalau anak-anak kan mereka belum paham. Jadi untuk latihan untuk anak-anak itu biasanya seperti ya meniup balon, kemudian meletakkan semacam serpihan kertas ya, serpihan kertas misalnya pada sebuah meja, kemudian ditiup. Nah, usahakan waktu meniup ini tidak berantakan kemana-mana, tapi hanya fokus pada satu angin gitu ya. Ini untuk melatih motorik pada lidahnya ya, motorik lidah dan juga artikulator pasifnya. Kemudian selain dua hal itu, kita yang ketiga mengajarkan dia untuk banyak latihan suara dengan mengaji, baca Iqra atau Quran, atau bisa dengan bernyanyi. Jadi seseorang kalau nyanyi atau baca Quran, dia mengeluarkan suara terbaik. Nah, dari situ harapan kita anak ini bisa mendapatkan suara yang tidak sengau pada waktu dua hal ini tadi. Dari situ nanti dia akan sedikit belajar dan sedikit mengembangkan ilmu dasar yang sudah dia punya. Tentunya ini dengan peran orang tua ya, jadi harus dibantu juga. Seorang anak harus diajarkan untuk percaya diri. Jadi percaya diri itu tidak hanya dari sikap, tapi juga dari mental. Mental itu maksudnya dari suaranya. Jadi saat dia bicara, ajarkan dia untuk bicara yang keras ya. Jangan bicara yang pelan atau lembek ya bahasa Jawanya. Dengan dia bicaranya lembek atau lemah dan hampir tidak ada nada yang keluar, ini akan membuat suara dia semakin tidak jelas ya. Jadi kita harus melatihnya untuk suara lebih keras dan lantang. Dan kita ajarkan bertahap, seperti misalkan ya mengucapkan kata-kata topi.
topi gitu, topi sambil direkam dia menirukan topi. Kemudian kalau dia mengucapkan nopi, 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 nah kita suruh dia untuk menutup hidungnya ya, misalkan gini, topi, topi ya. Jadi sampaikanlah pada anak, intinya jangan masuk ke sini ya. Intinya kamu kalau ngomong tuh harus dari mulut saja ya, topi, topi, topi gitu. Nah, dengan semangat orang tua, insya Allah nanti seorang anak itu lambat laun ya, dia akan belajar dengan sendiri. Yang penting dia waktu kecil sudah punya basic dulu ya, sudah punya ilmu. Beda kalau saya dulu kasusnya kan dari kecil tidak ada bimbingan orang tua, bahkan tidak ada edukasi sampai usia saya 20 tahun, saya dibiarkan sengau dan sadarnya itu waktu kuliah merekam suara, saya kaget ya, auto kaget saya. Suara saya menjadi hal-hal yang sangat menakutkan dalam hidup saya. Odading. Oh ya, kalian mau tahu ya, odading itu muncul, ceritanya adalah dulu waktu zaman Belanda ada seorang anak orang Londo ya, minta dibelikan roti, tapi roti itu waktu zaman dulu belum ada namanya. Nah, penjual cakwe ini atau roti kue yang tengahnya isinya kopong itu, dia berjualan, kemudian anak ini kebetulan minta ya, si ibunya ini beli gitu ya, cuma nggak tahu ini roti apa. Kemudian buliknya ini ngomong, oh that thing, oh that thing, maksudnya oh benda itu. Jadi dia maksudnya sama anak ini, oh kamu mau beli ini toh, oh benda ini toh yang kamu inginkan, oh kamu itu pengen roti ini, oh that thing, oh that thing, oh that thing. Nah, dari situ dipelesetkan sama orang Sunda menjadi odading ya, sejarahnya begitu. Ini buat intermezzo aja ya, biar nggak garing juga cuy. Dan ya, assalamualaikum mas, minta link buat masuk grup Inner Peace ya. Kalian tinggal WA saja, nomor saya ada 085717171456. Nah, sebelum kalian masuk ke grup, saya sarankan untuk perkenalan diri dulu, nama, kemudian usia, riwayat operasi ya, kemudian bagaimana kalian bisa menemukan video saya. Nah, nanti saya bantu untuk memasukkan ke grup dan kita saling belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum kak, ini saya dari Sumatera. Kemarin tuh saya baru operasi palatoplasti ya, maksudnya hampir 2 bulan. Dan sekarang nih suara sengakku alhamdulillah ada perubahan kak. Cuman yang sulitnya kak menghilangkan kebiasaan berbicara ke hidung, itu sulit dihilangkan. Cacatku 2 kak, tunanetra 1 kak, atau penglihatan kak. Oh iya, barakallahu fik ya, ini berarti dia punya dua kekurangan ya, tapi ini bukan kekurangan tapi kelebihan, yaitu cleft dan juga tunanetra. Wow, terharu saya, karena kita harus lebih banyak bersyukur ya dari hal ini. Dan saya selalu memberikan nasihat buat teman-teman, jangan lihat orang-orang yang di atas, lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Dengan itu kita bisa lebih bersyukur. Oke, intinya dia sudah operasi dan suaranya sudah alhamdulillah ada perubahan ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk perubahan suara after operasi itu emang mempengaruhi 10-20% ya. Itu kasusnya jika hasil operasinya berhasil ya, atau nutup. Dan hasil operasi itu selain nutup, dia juga berada pada level yang easy ya, atau level yang paling mudah. Jadi sengau itu ada 3 tingkatan ya, atau 3 level, yaitu yang pertama ringan, kemudian ada yang medium,
kemudian ada yang hard atau berat. Nah, yang easy atau ringan ini orang-orang yang melakukan operasi palatoplasti, maka otomatis suaranya akan mendongkrak ke angka 50%, jadi lebih bisa mendekati normal ya. Nah, kalau saya sendiri kasusnya dulu suara saya termasuk hard level ya, berada di level yang paling berat, jadi hampir semua huruf itu sengau. Saya misalkan mengucapkan kata hitra, tetapi, Tuti beli topi ke pantai Pasar Legi. Jadi hard level itu hampir semua huruf, dan itu dulu saya mengalami. Dan jikalau saya bisa dan member saya lain juga bisa, maka kamu pasti bisa merubah suara sengau ini juga ya. Intinya tetap semangat dan lakukan apa yang bisa kita lakukan, hal-hal yang positif ya, seperti tadi membaca Al-Quran. Jadi saya dulu bisa merubah suara itu hanya dari membaca Al-Quran ya. Kemudian kalau kalian non muslim, kalian bisa bernyanyi, yaitu mengeluarkan nyanyian vokal. Dari situ nanti kita mendapatkan suara yang tidak sengau. Oke, mungkin itu saja ya video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan video saya ini sekarang apa adanya, dan saya tidak ada waktu lagi untuk mengedit atau memberikan efek-efek ya, apalagi sound musik ya, saya tidak memakainya. Jadi mohon maaf kalau video ini garing, cuma saya harapannya membantu dan berharap ilmu ini bisa menjadi amal jariah saya kelak. Intinya yang saya sampaikan adalah materi daging. Saya harapnya kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Misalkan kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah ya, akan saya bantu sebisa saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.